Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik-teknik observasi sebagai pelengkap materi di perkuliahan kita dasar-dasar asesmen psikologi. Nah, seperti beberapa materi sebelumnya ya, kita sudah mengupas tentang prinsip di dalam psikologi dan prinsip di dalam observasi dan teknik-teknik observasi ini sebagai bagian dari teknik pencatatan yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan kegiatan observasi. Saya lanjutkan saja di slide berikutnya. Oke, baik. Jenis-jenis catatan observasi bisa digunakan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah behavior tallying dan charting. Jadi kita boleh menggunakan istilahnya tally ya. Tally itu semacam kalau teman-teman masih ingat nggak waktu punya acara mungkin pemilihan ketua OSIS atau mungkin Bapak Ibu teman-teman mau pemilihan ketua RT atau apapun itu yang menggunakan teknik menghitung dan memberikan tanda atau simbol, boleh dengan garis lurus atau mungkin juga yang lainnya. Nah, ini dihitung jumlahnya berapa setelah perhitungan itu selesai. Nah, untuk membuat behavior tallying ini bisa dilakukan pada dua jenis tingkah laku ya. Jadi tingkah laku diskrit, tingkah laku yang dapat dihitung atau dapat diidentifikasi dimulai dari perilaku itu muncul sampai dengan selesainya. Misalkan menendang bola, memukul, melempar, atau menginstruksi perkataan orang lain. Nah, tingkah laku non-diskrit adalah tingkah laku yang sulit dimasukkan dalam unit karena sulit ditentukan awal dan akhirnya. Misalkan menangis, berjalan di ruangan, duduk di lantai, atau mendengarkan musik. Jadi, pada tingkah laku diskrit yang langsung bisa kita identifikasi dan perilakunya itu bisa beberapa kali pengulangan begitu ya, maka bisa kita lakukan behavior tallying. Atau juga pada tingkah laku non-diskrit itu juga memungkinkan kita lakukan. Pokoknya muncul di tally aja. Nah, teknik pencatatan behavior tallying ini menggunakan pencatatan seberapa sering munculnya untuk tingkah laku diskrit dan seberapa lamanya durasinya pada tingkah laku non-diskrit. Nah, kemudian setelah dilakukan tally, kita bisa melakukan charting atau menggunakan diagram. Jadi kalau teman-teman sudah tahu frekuensinya berapa kali, kemudian bisa diberikan sebuah gambaran lewat diagram, misalkan diagram batang, misalkan diagram pie kayak seperti itu ya. Misalkan berapa persen atau berapa banyak yang melakukan tingkah laku A. Umpamanya teman-teman observasi di sebuah TK gitu ya atau di sebuah sekolah. Nah, di situ teman-teman mau melihat dalam kurun waktu 3 jam berapa anak yang melakukan menangis, berapa anak yang melakukan melempar, berapa anak yang melakukan berjalan-jalan di ruangan, berapa anak. Nah, ketika kemudian itu data semuanya sudah didapat dan ingin digambarkan dengan diagram, maka bisa dilakukan tallying dulu baru kemudian melakukan charting. Nah, ada keuntungannya adalah betul-betul pengukuran kuantitatif ya, dan kemudian kelemahannya adalah data mentahnya hilang atau tidak detail karena cuma dihitung ada di tally begitu aja ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pencatatannya tally yang saya sampaikan tadi ya, bisa diberikan garis lurus. Ada juga beberapa yang menggunakan kayak dot, kayak titik gitu ya, di titik-titik aja. Nah, kemudian juga waktu yang digunakan juga tercatat dan kemudian contoh pencatatan dengan diagram atau charting itu bisa seperti ini. Jadi kayak subjek ke-1 dia berapa kali, subjek kedua dia berapa kali ya. Kemudian checklist. Nah, checklist ini digunakan apabila bentuk-bentuk tingkah laku itu telah yang diamati itu diketahui dan observer tidak membutuhkan informasi tertentu. Jadi sudah ditetapkan betul
perilaku yang akan dilihat, perilaku yang akan di-checklist, misalkan tampilan perilakunya aktivitas menulis dan menggambar, dia ada atau tidak. Jadi hanya kolomnya iya dan tidak, iya dan tidak. Misalkan kalau tadi ngitungnya berapa kali menangis, kalau ini pada setiap individu itu dilihat menangis atau tidak, gitu ya. Jadi hanya jawaban kolom ya atau tidak. Keuntungannya itu adalah efisien dalam pengerjaannya. Jadi ya tinggal dilihat saja, ada berarti iya, kalau nggak ada berarti tidak, gitu ya. Kemudian juga bisa mendokumentasikan perkembangan, karena biasanya ada beberapa model checklist seperti ini, kita mau lihat perkembangan. Misal ya, ketika saya sebulan sekali harus mengobservasi bagaimana perkembangan klien schizophrenia, karena saya bekerja di RSPL ya. Nah, minggu pertama nih saya ingin melihat bagaimana sih kemampuan relasi sosialnya. Salah satunya adalah kontak mata, salah satunya adalah bisa tersenyum atau tidak, kemudian juga salah satunya adalah berani menyampaikan sesuatu atau tidak, atau mampu bisa menyampaikan kata-kata atau tidak. Nah, misalkan tampilan perilakunya sudah saya bikin checklist, tinggal saya centang-centang aja. Oh, minggu ini dia kontak matanya belum berhasil. Minggu depan belum berhasil juga. Minggu depannya baru berhasil. Nah, kemudian tadi kemampuan untuk tersenyum minggu ini dia belum berhasil. Nanti dia minggu depannya sudah berhasil. Nah, kalau misalkan data itu lengkap, maka saya bisa melihat tuh perkembangan dari klien saya gitu ya, klien schizophrenia saya. Nah, jadi checklist bisa digunakan seperti itu ya. Kemudian partisipan card ini ya maksudnya ya. Jadi ketika ini adalah sejenis dengan teknik pencatatan checklist, namun yang diamati lebih dari satu orang. Jadi kalau tadi kan satu orang aja, kalau ini ada satu orang atau berupa kelompok juga yang diobservasi dari waktu dan situasi yang sama. Jadi misalkan contoh dalam penggunaan data diskusi teknik ini melihat sejauh mana keterlibatan anggota memberikan dan menanggapi pendapat sepanjang diskusi. Nah, ini misalkan contohnya ya, keterangannya partisipasi pendapat saat diskusi berlangsung. Ini pernah saya lakukan pada saat saya menjadi waktu itu ada sesi FGD, Forum Group Discussion, dari beberapa instansi yang topik kita adalah bagaimana penanganan COVID waktu itu sekitar bulan Juli di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Nah, di saat itu dikumpulin dari berbagai institusi, dari dinas pendidikan, dari puskesmas, pokoknya dari berbagai institusi, dan kemudian kita mengambil satu topik bagaimana penanganan yang efektif untuk COVID, untuk meredakan COVID ini. Nah, saya waktu itu sekitar berapa ya, 6 orang kalau nggak salah ya, 6 orang yang ada dalam satu tim, yang ada dalam satu grup ya atau satu kelompok. Nah, saya di situ bertugas juga mencatat siapa yang pertama kali menyampaikan diskusi, kemudian juga berapa kali orang ini menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau misalkan si A, si B, si C, oh ini dia mengeluarkan lagi pendapatnya. Oh, ini dia lagi mengeluarkan, si A mengeluarkan. Nah, ketika si A ini mengeluarkan pendapat sebanyak 5 kali, maka ya tercatat kontribusinya dia selama 2 jam sesi diskusi, dia 5 kali memberikan pendapat. Nah, kalau misalkan ini mau dipakai juga sebagai sistem rekrutmen ya, kita bisa melihat nih orang-orang yang suka aktif menyampaikan sesuatu, suka aktif bertanya sesuatu, maka sebetulnya kepercayaan dirinya sudah bagus, atau kemudian juga dia punya perilaku inisiatif. Jadi memang nggak menunggu temannya, apa yang dia rasa atau terbuka atau asertif begitu. Nah, ini menjadi pemaknaan dari salah satu data yang bentuknya adalah partisipan. Kemudian selanjutnya adalah rating scale. Jadi teknik ini digunakan untuk mencatat tingkah laku yang telah diketahui sebelumnya, dan observer membutuhkan catatan mengenai frekuensi dan kualitas tingkah laku tersebut. Jadi bentuk dan teknik pencatatan ini berupa pernyataan atau pertanyaan dengan kemungkinan jawaban kontinum yang menunjukkan peringkat. Jadi kata kuncinya adalah ada di peringkat. Rating scale merupakan closed method karena tidak ada data mentah. Jadi sudah dipastikan gitu ya, apa saja pernyataannya atau apa saja pertanyaannya, dan kemudian kita tinggal memilih saja
mana-mana yang muncul dari observi kita gitu ya. Kemudian kelemahannya adalah tidak dilengkapi gambaran terperinci. Iya, karena kita tidak menggunakan narrative description, berarti sudah pasti apa pernyataannya, tinggal kita memilih. Contoh-contohnya bisa eh mohon maaf ya, kelewat. Nah, contoh-contohnya bisa seperti ini teman-teman. Ada change alternative scale, misalkan bagaimana kemandirian anak selama observasi, tinggal dilingkari aja. Sangat mandiri, biasanya mandiri atau kadang mandiri. Kemudian juga constant alternative scale, seberapa sering Veronica memperlihatkan perilaku positif. Nah, maka bisa dilingkari. Jadi jawab pernyataannya dan jawabannya itu sudah ditentukan. Tinggal kita memberikan tanda pada mana pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Misalkan teman-teman juga pernah ya mencoba menjawab beberapa pernyataan di rating scale. Nanti akan terlihat susunannya dari mana yang paling sering kemudian sampai yang tidak sering. Biasanya rating scale ini juga kita gunakan dalam skala-skala yang kita pakai juga untuk kegiatan pengambilan sampel, pengambilan data penelitian begitu ya. Kemudian descriptive alternative scale, misalkan kesiagaan visual anak. Jadi saat kita ingin meneliti anak-anak autis misalkan ya, karena faktornya adalah kontak mata, maka kita mau melihat apakah kondisi mata si anak autis ini sudah fokus atau belum. Ini hanya misal aja ya. Misalkan 4 pada saat mata fokus di depan kita dan itu terjadi 5 detik misalkan begitu. Lalu 3 ketika 3 detik atau 2 ketika 2 detik atau 1 ketika 1 detik. Ini salah satu contoh aja. Kalau di sini kan 4 skor 4 untuk mata tertutup di keseluruhan waktu. Nah, kemudian juga graphic rating scale, beri tanda silang di atas garis yang sesuai. Apakah anak memberikan ide-ide dalam rapat? Nah, tinggal di ini aja ya, tinggal diberikan tanda silang aja. Jadi poinnya di sini adalah kita sudah membuat pernyataan, kita sudah membuat pertanyaan, dan nanti jawabannya itu tinggal di lingkari saja atau tinggal dipilih mana yang sesuai. Dan selanjutnya ada teknik anecdotal record. Jadi teknik ini digunakan untuk mencatat tingkah laku yang tidak dapat diantisipasi atau spontan. Kita tidak merencanakan, tapi di situ dia muncul dan itu dicatat berupa gambaran naratif. Misal, pada saat saya ingin meneliti klien saya gitu ya, misalkan apakah klien saya bisa tersenyum atau tidak, tapi saya menggunakan rating scale. Namun ternyata di tengah-tengah itu si klien ternyata nggak tersenyum, ataupun boleh jadi tersenyum atau tidak tersenyum, tapi ada tiba-tiba klien menyanyi, tiba-tiba klien ketawa. Nah, saya berasa ini karena saya nggak mencari tertawanya klien, saya nggak mencari juga apa yang diucapkan oleh klien, tidak merencanakan untuk itu, tapi ternyata itu muncul. Maka saya melakukan anecdotal record. Wah, kok muncul nih perilaku ini, padahal ini nggak pernah muncul loh selama observasi yang kemarin. Saya catat pada jam berapa klien berkata-kata apa. Nah, itu merupakan anecdotal record, sesuatu yang tidak kita rencanakan tapi muncul dan penting data ini untuk sebagai tambahan dalam observasi. Nah, dalam teknik pencatatannya melaporkan apapun yang penting gitu ya untuk pengamat, dan kelebihannya ini tidak membutuhkan format khusus ya, pokoknya terjadi tinggal diceritain aja. Dan kemudian kelemahannya sulit untuk membeli perilaku yang akan dicatat ya, karena bisa jadi saat observasi itu kita sudah punya rencana apa, nyatanya banyak sekali situasi yang muncul. Nah, contohnya ya sebagai contoh anak yang diobservasi yaitu Melissa. Setting observasinya adalah kelas TK, kemudian observernya siapa dan tanggal observasinya. Kalau perlu diberikan waktu mulai jam berapa kita observasi dan kemudian sampai berakhir di jam berapa. Kemudian Melissa datang terlambat di sekolah hari ini. Dia berdiri di pintu masuk kelas dan hanya melihat sekelilingnya. Ia kemudian berjalan melintasi ruangan. Nah, menuju meja baca terdengar ia melangkah 6 langkah dengan perlahan. Jadi komentarnya, boleh ini kedua kalinya Melissa datang terlambat ke sekolah. Dan catatannya bisa saya akan melanjutkan observasi lanjutan terhadap Melissa karena ada data sebelumnya ya. Oh, berarti kok ada datang lagi nih, terlambat lagi. Ini bisa menjadikan sebagai data tambahan. Oke. Kemudian
Diary description, namanya juga diary ya, jadi panjang. Teknik ini umumnya digunakan untuk mengobservasi perkembangan anak dalam jangka waktu yang lama terhadap aspek-aspek tertentu dalam kehidupan anak. Yang ingin dilihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Fokusnya adalah ditekankan pada munculnya perilaku baru dalam aspek perkembangan tertentu. Sebetulnya diary description ini karena kita menggunakan waktu yang cukup lama, maka kita akan mengulang-ulangi dengan item-item yang sama dari indikator yang sudah kita buat. Misalkan kayak tadi ya, saya mau mengobservasi klien saya selama 6 bulan. Satu klien ketemu saya 1 bulan sekali. Nah, saya sudah menetapkan item-item apa saja, misalkan bisa tersenyum, kemudian tidak terjadi halusinasi, kemudian juga tidak terjadi delusi. Misalkan ya, saya sudah buat runtutan daftar indikatornya. Nah, saya cek di setiap 1 bulannya pada klien yang sama. Jadi nanti akan ada tanggal, waktu, setting, lokasi, objek observasi, umur, dan kemudian deskripsi individu. Nah, diary description ini ketika saya sudah mendapatkan data itu, saya akan menceritakan, begitu kan? Saya akan menceritakan apa yang saya temui di setiap bulannya dari indikator-indikator yang sudah saya buat tadi. Misalkan hari ini dia bisa tersenyum, oh iya dia bisa, saya sudah gunakan checklist ya. Tapi untuk menambahkan tersenyum yang model bagaimana, saya gunakan diary description. Nah, saya akan melihat dia tersenyum berapa detik, kemudian apakah tersenyum kemudian langsung kembali lagi mulutnya, misalkan kayak seperti ini, begitu, atau yang Nah, jadi ada proses tersenyum yang berbeda ya antara satu atau dua. Nah, itu akan saya catat sebagai diary description. Termasuk segala macam perilaku yang mungkin akan dipaparkan, akan dikembangkan begitu ya. Maka itu bisa ditulis dalam sebuah diary. Poinnya adalah ini dalam jangka waktu yang lama, kemudian juga disampaikan secara naratif boleh, ditambah dengan data-data checklist juga boleh, tapi nanti akan dibuat rangkuman temuan selama minimal 1 minggu. Selanjutnya ada naratif. Kalau naratif ini betul-betul ini ya teman-teman ya, tinggal memaparkan saja secara detail apa yang Anda temui. Teknik ini merupakan teknik observasi yang memiliki karakteristik berupa deskripsi tingkah laku yang digambarkan dalam bentuk cerita. Nah, namanya cerita ya, teman-teman boleh bercerita panjang kali lebar kali tinggi, mulai dia datang, apa yang terjadi di situ sampai dia pulang sedetail mungkin. Ini yang biasanya kita lakukan pada saat kita saat pemeriksaan psikologis atau asesmen psikologi. Kita melihat detail perilaku yang muncul pada si klien kita. Selain biasanya begini, ada yang melakukan sebagai tester gitu ya, murni sebagai tester memberikan instruksi alat tes begitu, tapi ada juga yang observer. Dia akan betul-betul melihat caranya dia mengerjakan seperti apa, kemudian waktunya apakah cukup lama, apakah dia terlalu banyak bicara pada saat mengerjakan, ataukah misalkan kita mengobservasi anak ADHD misalkan, apakah dia sempat bisa duduk sebentar ataukah betul-betul dia lari kemana-mana. Nah, itu dilakukan oleh observernya. Biasanya ada yang tester itu sekalian observer, ada juga yang tester sendiri dan observer itu sendiri. Poinnya adalah di sini diceritakan gitu ya, ini adalah contohnya. Jadi diceritakan secara detail apa yang kita lihat dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, pendekatan dalam teknik pencatatan observasi itu memang ada dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Secara tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalkan kuantitatif benar-benar menggunakan perhitungan ya, jadi sifatnya terukur betul angka atau kuantifikasi. Tapi kalau misalkan pendekatan kualitatif berarti seperti kayak naratif, kemudian anekdotal record gitu. Maka kita memang lebih detail pada satu data, kebermunculannya mungkin 1 kali, tapi kalau diterangkan itu bisa berlembar-lembar. Mungkin dia cuma tersenyum, tapi kalau diterangkan bisa setengah halaman gitu ya. Padahal itu cuma satu perilaku tersenyum. Nah, hal-hal ini menjadi penting sesuai dengan tujuan observasi kita itu apa sih yang pengen kita lihat, apa yang pengen kita amati ya. Tidak selalu dilihat ya teman-teman, masih ingat ya, didengar sesuai panca indera kita ya, kemudian juga diraba, kemudian juga dikecap kalau memang harus ada pengecapan, atau kemudian juga dibaui atau kita menggunakan organ hidung. Nah, jadi dua pendekatan ini kita bisa sesuaikan dengan rencana observasi kita.
rencana data yang ingin kita ambil. Kalau misalkan saya ingin mengambil data proses asesmen dan saya utamakan pada seberapa sering dia lari-lari pada saat asesmen, maka ya sudah, saya akan menggunakan boleh checklist, boleh juga durasi waktunya, boleh juga time sampling, boleh juga event sampling. Jadi tergantung apa yang diinginkan sejak pertama kali kita akan melakukan rencana observasi gitu ya. Oke, selesai untuk teknik-teknik observasi. Jadi nanti kita akan berlanjut dengan beberapa teori berikutnya dan teman-teman bisa silahkan bertanya di grup WA. Posisinya nanti teman-teman pada saat UTS akan memilih gitu ya salah satu teknik dari yang sudah saya paparkan tadi dan tentu saja harus berdasarkan dari apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan ya kita kembali lagi pada 5 panca indera, apa yang diamati, kemudian dilakukan perhitungan, pengolahan data, dan yang terakhir adalah interpretasi atau pemanaan. Terima kasih untuk yang sudah melihat, terima kasih juga kalau misalkan ada komen, subscribe, atau juga kalau misalkan ada yang mau di-share gitu. Selamat sore, kita akan ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.